Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur beberapa hari lalu saya nggak bisa ngomong. Tapi sekarang masih ada dikit, tapi bersyukur. Tolong doain nanti bisa khotbah 3 kali sampai Liverpool. Bapak Ibu Saudara sekalian, oh ya, saya dapat batuknya mungkin kayaknya dari retret gitu. Tapi retretnya going well. Terima kasih untuk doa, untuk support IP6. Teman-teman muda bisa retret yang datang 50-an orang, dan we are having a good time. Kita diingetin lagi kalau Tuhan sayang sama kita, dan berharap teman-teman muda juga ya boleh terus semangat ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan khotbah dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Saya mulai dengan fakta menarik seputar Alkitab. Ada yang tahu nggak pasal terpendek di Alkitab itu pasal berapa? Dari Kejadian sampai Wahyu, pasal paling pendek. Ya, ada bisik-bisik iya. Saya agak bindeng nih. Berapa? Ada yang tahu? Iya kayaknya saya tebak aja dia, nggak kedengeran soalnya. Mazmur 117 itu paling pendek, ayatnya cuma 2, satu pasal ayatnya cuma 2. Terus pasal terpanjang Mazmur berapa? 119, mantap, hafal. 176 ayat Bapak Ibu. Dan di tengah-tengahnya ada Mazmur 118. Menarik ya? Pasal terpendek 117, terpanjang 119, pasal yang ada di tengah-tengah pas kalau dihitung dari depan sama belakang 118. Tapi ternyata nggak berhenti di situ Bapak Ibu. Faktanya ada 594 pasal sebelum Mazmur 118, Mazmur di tengah. Dan ada 594 pasal setelah Mazmur 118. 594 ditambah 594 sama dengan ngetes 1188. Dan ternyata Bapak Ibu itu ayat paling tengah di Alkitab. Mazmur 118 ayat 8. Bunyinya, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Menarik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hitung-hitungan kayak gini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, fakta ini mengagumkan, tapi ada banyak hal lain yang mengagumkan dalam iman kekristenan. Kalau kita baca kisah dari Kejadian sampai Wahyu, tokoh-tokoh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kalau buat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menarik buat Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu ikut Tuhan? Kenapa Bapak Ibu datang pagi-pagi hari ini? Apa yang masih bikin Bapak Ibu Saudara tertarik, kagum, terpesona, gak habis pikir sampai saat ini terkait kekristenan, terkait iman kita? Apa yang masih terus dorong Bapak Ibu tetap maju? Apa itu? Tiap orang punya jawaban yang mungkin berbeda-beda. Dulu saya pernah dijamah oleh Tuhan. Dulu saya punya komunitas, sekarang saya punya komunitas yang luar biasa. Ada banyak hal yang mungkin di dalam iman kita mendorong kita tetap maju. Jawaban tiap orang bisa beda-beda. Bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian, kesadaran bahwa anugerah Allah selalu ada buat saya, itu yang bikin saya tergerak, terharu. Bukan hanya betapa megahnya anugerah Allah yang tercurah buat saya, tapi juga betapa ampasnya saya. Tanpa pertolongan Tuhan, saya nggak bisa ada di sini. Tapi Tuhan izinkan saya kenal Dia. Bahkan dikasih kesempatan untuk memakai karunia yang juga Tuhan kasih ke saya untuk bisa melayani tubuh Kristus. Itu privilege Bapak Ibu Saudara sekalian, semata-mata hanya belas kasihan Tuhan. Kristus adalah anak Allah yang kekal. Dan lewat pribadi Kristus saya mengalami anugerah Allah.
Lewat sosok Kristus saya kenal siapa Allah. Saya nggak pernah lihat Allah, tapi lewat Alkitab, lewat pribadi Kristus, saya tahu apa itu artinya anugerah. Buat Kristus, lewat Kristus segala sesuatu diciptakan dan semuanya ada untuk kemuliaan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju Bapa, Tuhan Yesus. Nggak bisa lewat yang lain. Dan Tuhan Yesus, Tuhan kita masuk dalam sejarah umat manusia 2000 tahun yang lalu. Tapi bagaikan gempa bumi yang besar, 2000 tahun kemudian kita masih merasakan getarnya, dampaknya, masuknya pribadi ini ke dalam sejarah umat manusia. Buktinya, sebelum anak Allah memasuki sejarah ya sejarah saja. Udah gitu, titik. Namun sejak kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, sejarah tidak lagi sama. Sejarah sekarang didefinisikan sebagai sebelum Kristus, before Christ, dan sesudah Kristus, Anno Domini, tahun Allah, tahun Tuhan. Sejarah sekarang didesain ulang mengelilingi Kristus yang adalah pusat segalanya. Bahkan catatan hidup Kristus terus menginspirasi orang Kristen maupun non-Kristen. Jadi tidaklah berlebihan kalau hidup kita memang harus berpusat pada Kristus. Minggu lalu Evangelis Melki menyampaikan bahwa hal yang mendorong iman Yohanes, hal yang mendorong Yohanes rindu mengajak orang untuk mengalami sukacita adalah karena ia sudah mengalami Allah terlebih dahulu. Dia bilang, saya sudah pegang, sentuh. Saya pengen kalian juga mengalami hal yang sama supaya sukacita saya menjadi penuh. Sejak ketemu Tuhan Yesus, Yohanes tidak lagi sama. Pengalaman hidupnya mendorong dia untuk terus maju dalam iman. Makanya tadi di awal saya tanya, apa yang bikin Bapak Ibu masih semangat ke gereja? Masih mau bangun pagi, masih mau pelayanan, masih mau baca Alkitab, masih mau doa. Apa yang bikin Bapak Ibu Saudara tetap mau jalan? Itu penting Bapak Ibu. Minggu lalu kita udah diajak untuk bersekutu bersama-sama. Dan saya pikir ajakan ini adalah ajakan terbaik yang kita bisa miliki. Ikut kenal Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Se-energiknya tiket live Blackpink Bapak Ibu. Apa yang punya anak bisa dapat suplai popok seumur hidup sampai anaknya gede. Atau pengajuan visa yang granted. Gak ada yang sebanding dengan ini. Diundang dalam persekutuan dengan Allah. Gak ada yang sebanding dengan itu. Mau dapat loto juga, tapi gak boleh, orang Kristen gak boleh main loto. Apapun itu Bapak Ibu. Gak ada yang sebanding. Tapi untuk bisa berbagian dalam persekutuan dengan Allah, ada harga yang harus dibayar. Kita harus meninggalkan kegelapan dosa dan hidup dalam terang. Kalau gagal gimana? Kita bisa minta ampun. Dan darah Tuhan Yesus menyucikan kita. Minggu lalu perikopnya ditutup dengan ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Bapa, bersekutu dengan Allah Tritunggal, ia wajib hidup sama seperti Kristus sudah hidup. Kalau kita bilang kita orang Kristen, kita wajib hidup sama seperti Kristus sudah hidup. Itu ditutup. Bagian ini hari ini Bapak Ibu, Yohanes menjelaskan sedikit lebih banyak bagaimana Kristus hidup. Apa yang harus kita teladani. Di bagian pertama 7-11, Yohanes menjelaskan tentang perintah yang lama sekaligus baru. Demikian bacaannya. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Setelah baca 2 ayat ini kita masih nanya, perintahnya apa Yohanes? Perintah lama, perintah baru ini apa? Kita baca lanjutnya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang.
Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, gak peduli di KTP kita ditulis apa kalau di Indonesia, gak peduli klaim kita apa, kita orang Kristen atau bukan, yang mendefinisikan, yang menentukan apakah kita dalam persekutuan dengan Allah atau tidak adalah gaya hidup kita. Gaya hidup mengasihi. Di ayat 7 dan 8 Yohanes bilang ini perintah lama sebenarnya, tapi juga perintah baru. Ada pengamat yang bilang ini Yohanes sudah mulai pikun nih. Jadi lama atau baru? Baru atau lama? Kok dia kontradiksi? Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah untuk mengasihi adalah perintah yang lama. Dalam Imamat 19:18 dikatakan, jangan kau menuntut balas, pernah disakiti. Setiap orang manusia pasti pernah disakiti. Tuhan bilang jangan menuntut balas. Di bagian lain dibilang pembalasan adalah hakku. Jangan menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengarkanlah aku Tuhan, aku yang menentukan. Waktu Tuhan Yesus dijebak oleh ahli Taurat, dibilang Tuhan Yesus ada segambreng peraturan hukum Musa. Yang paling utama yang mana? Yang paling penting yang mana? Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan sepenuh akal budimu. Inilah hukum yang terbesar dan terutama. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Semua hukum yang lain dan segala tuntutan para nabi bersumber pada kedua hukum ini. Kalau kamu menjalankan kedua hukum ini, engkau telah menaati yang lainnya. Jadi ini perintah lama Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Israel tahu, kita juga tahu. Lantas apanya yang baru? Yohanes 13 katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Apa barunya? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Bagaimana orang bisa tahu kita Kristen? Bukan karena kita hafal banyak ayat, walaupun itu bagus. Bukan karena kita murah hati, tetapi karena kita saling mengasihi. Ini tandanya, ini penginjilan yang pertama. Orang harusnya bisa lihat hidup kita. Sebelum kita menyampaikan Injil, itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 12-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi perintah mengasihi lama, tapi sekaligus juga baru karena di dalam Tuhan Yesus naikin standarnya. Di perjanjian lama dibilang kasih orang seperti kamu sayang sama dirimu sendiri. Tuhan Yesus naikin standarnya, kasih orang seperti aku sudah mengasihi kamu. Makin dalam, makin luas, makin mustahil. Jadi kalau kemarin Evangelis Melki ada ungkapan yang bilang, jangan macam-macam, kalau Anda sopan saya segan gitu ya. Kalau Anda jahat, saya bisa lebih jahat. Itu gak klop sama perintah ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak nyambung sama sekali. Kebencian membangun tembok, menyingkirkan orang lain, menjauhkan yang dekat, menggelapkan mata. Tetapi kasih sempurna yang ditunjukkan lewat kematian dan kebangkitan Kristus, hidup Kristus, itu mengenyahkan apa? Mengenyahkan kegelapan. Jadi kalau kita bilang kita tinggal di dalam terang Allah, tapi kita tidak mengasihi, kosong Bapak Ibu. Bapak Ibu tersesat. Bapak Ibu gak tahu Bapak Ibu sedang dalam kegelapan. Ini pondasinya. Ini dasarnya. Saya yakin kalau kita tanya ke teman kita kanan kiri, saudara kita, keluarga kita, kamu mau tinggal dalam gelap gak? Gak ada yang mau bilang saya mau tinggal dalam gelap.
Tapi gelap terangnya hidupmu bukan ditentukan mulutmu, tetapi sikapmu, gaya hidupmu. Mengasihi adalah ciri orang Kristen, bukan opsi yang kayaknya terlalu sulit, saya lewatin ya. Bukan opsi dalam pertumbuhan kekristenan. Injil tidak hanya berisi tentang panggilan untuk ayo percaya sama Tuhan, tapi juga panggilan menjadi pribadi yang penuh kasih. Kita bisa tekun baca Alkitab Bapak Ibu, berdoa, gak pernah bolong ke gereja, ringan tangan bantu ini dan itu. Tapi firman Tuhan hari ini sangat tajam, menembus pikiran, menembus hati kita, hingga memperlihatkan kondisi kita yang sesungguhnya. Kalau Yohanes ada di sini, Yohanes akan tanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada enggak orang di pikiranmu, di hatimu yang engkau belum ampuni? Ada enggak orang yang begitu menyakitimu sampai engkau lihat aja males? Yohanes bilang di sini, tanda orang yang tinggal di dalam terang adalah mengasihi. Bagi beberapa orang, mengasihi keluarga lebih sulit daripada mengasihi teman. Buat yang lain mungkin terbalik. Mengasihi teman lebih sulit daripada mengasihi keluarga. Kalau ada di antara kita yang merasa, aduh Sabian, untuk gak benci itu orang aja, itu udah setengah mati susahnya. Apalagi mengasihi dia, seperti Kristus sudah mengasihi saya. Mana ada yang kayak gitu? Kalau ada yang mikir gitu dalam hati, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk kejujuranmu. Sebab memang benar, sulit standar Tuhan Yesus. Tapi menyadari hal ini merupakan langkah pertama dalam ketaatan. Pertama-tama kita sadar kita bobrok, kita ampas, kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi memang kita butuh Tuhan dalam segala sesuatu. Bukan hanya untuk masuk surga, untuk hidup pun kita butuh Tuhan. Untuk mengasihi pun kita butuh Tuhan. Ketaatan Bapak Ibu bukan berarti kita melakukan apa yang kita mau terus minta Tuhan ACC. Ini udah ya Tuhan, approve dong. Terus begitu susah, Tuhan ya Tuhan ngertilah ya saya terbatas. Maklum ya, ampuni ya. Ujian ketaatan dimulai ketika kita tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus bilang. Apa yang Alkitab bilang. Walaupun kita gak setuju. Walaupun kita sulit paham. Logikanya di mana Tuhan. Dan ternyata banyak ayat kayak gitu kan. Siapa yang tampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kebalik, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Berapa banyak di antara kita yang menjadikan murid saat ini? Yang terbesar di antara kamu haruslah menjadi pelayanmu. Sampai Tuhan Yesus cuci kaki murid-muridnya. Ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapa kami. Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Mana bisa hidup kayak gitu Tuhan? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menjahati, menganiayamu. Ini aturan dari mana gitu? Otherworldly banget. Sebagai manusia yang kodratnya terbatas, wajar jika kita mencoba mengerdilkan Tuhan Yesus untuk bisa masuk dalam kotak kecil kita, kotak pemahaman kita yang terbatas. Namun Tuhan Yesus unik Bapak Ibu. Tuhan Yesus supreme, dia paling besar. Kita gak bisa masukin dia ke kotak kita, kita yang harus ikut kotak dia. You cannot squeeze him in. Kalau dunia bilang follow your heart, be true to your heart. Enggak, Alkitab bilang follow him. Ikuti Tuhan. Tapi gimana caranya? Tuhan Yesus kasih antidot Bapak Ibu.
kasih obat untuk bisa mengatasi isu ketaatan ini. Di Matius 16 kita ingat ceritanya, Tuhan Yesus bilang nanti anak manusia akan disalib, aniaya. Langsung Petrus bilang, enggak kayak gitu caranya. Mesias mah jaya, Mesias mah bukan disalib. Tanggapan Tuhan Yesus adalah, enyahlah iblis. Bahasa Inggrisnya, get behind me Satan. Kata Yunani yang dipakai adalah opiso, ke belakang saya. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan kepada para murid. Dia bilang setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa mau hidup enak akan kehilangan hidup enak itu. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, mau berkorban mengikuti aku, berjuang dalam kesulitan untuk tetap taat, ia akan memperolehnya. Perhatikan dua kata itu, get behind me dan mau mengikut aku. Dalam bahasa Yunani dua-duanya pakai kata opiso, yang artinya ke belakang aku. Petrus dalam upayanya memasukkan Yesus di dalam kotak kecil pemahaman Petrus tentang Mesias, telah mengambil tongkat kepemimpinan dalam hubungan mereka. Dia bilang enggak kayak gitu, aku yang pimpin aja Tuhan, caranya gini, enggak kayak gitu. Dan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar marah, Tuhan Yesus mengajarkan apa yang benar kepada Petrus. Ke belakang, kamu udah terlalu depan, kamu sekarang ke belakang aku. Kamu ngikutin aku. Jadi ikutin aku dari belakang, bukan di depan aku. Dengarkan pengajaranku, lakukan. Aku akan membentuk dirimu, pemikiranmu, hatimu berdasarkan firmanku. Ini antidotnya Bapak Ibu. Tetap taat, menyangkal diri, memikul salib. Karena itu menunjukkan bahwa kita tinggal dalam terang. Sampai saat ini, sampai detik ini mungkin Bapak Ibu merasa, aduh berarti saya gelap ya. Mungkin ada yang mikir gitu. Ada satu orang itu, ada satu keluarga saya, ada satu teman saya yang saya gak pernah ngomong sampai sekarang. Terlalu pedih, terlalu sakit, lukanya terlalu sulit. Yohanes tahu ada jemaat yang demikian. Oleh karenanya dia masuk dalam bagian yang kedua tentang keyakinan umat Allah. Dia tulis di 1 Yohanes 2 ayat 12-14. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ini nada pastoral sama Bapak Ibu. Buat jemaat yang merasa kita fall short dari standar Tuhan. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu anak-anak muda, orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Dia ulang lagi di ayat 14. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang muda, karena kamu kuat, firman Allah dalam kamu, dan kamu mengalahkan yang jahat. Ada 3 kelompok di sini, anak-anak, orang muda, bapak-bapak. Di bagian perikop ini, di awal Yohanes bilang anak-anakku yang kekasih. Penafsir bilang kemungkinan Yohanes sudah 80 tahun waktu tulis bagian ini. Dan sebagai figur bapak, pastor, pendeta, dia mau ngemong jemaatnya. Dia menyapa anak-anaknya. Tapi waktu dia tulis, ini salah satu penafsir bilang, waktu dia tulis anak-anak, terus dia mikir, jangan-jangan nanti ada yang tersinggung. Umurnya udah 70, 60, saya panggil anak-anak. Ya sudah, saya address 2 orang ini, 2 kelompok ini, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang sudah lanjut usia. Dan orang-orang muda yang energik, yang idealis, yang semangat ikut Tuhan. Tapi kalau bapak ibu bukan bapak-bapak, bukan berarti yang bapak-bapak yang lain gak relevan. Kalau kita bukan anak-anak, yang anak-anak gak relevan. Karena semua yang dijelaskan di sini relevan untuk setiap orang percaya.
Apa statement yang pertama? Dosamu telah ditebus dalam nama Tuhan Yesus. Grammarnya pakai perfect tense. Jadi artinya apa? Anak-anakku, dosamu telah sekali untuk selama-lamanya diampuni. Perfect tense. Dan Tuhan tidak akan ungkit-ungkit lagi. Ketika Tuhan sudah ampuni, Tuhan gak bilang, kamu kemarin masih begitu. Kamu udah berapa kali ulang hal ini? Nada pastoral Yohanes bilang, ketika Tuhan sudah ampuni sekali selesai, Tuhan gak akan ungkit-ungkit lagi. Dan ini dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita percaya pada Kristus yang dari mula ada bersama dengan Allah Bapa dan anak-anak. Setiap orang yang percaya bisa bilang, saya percaya sama Allah. Tapi ada hal yang gak bisa disampaikan oleh orang-orang muda, yaitu pengalaman ikut Tuhan. Dan ini yang diadres di bagian kedua. Bapak-bapak yang sudah kenal Tuhan Yesus dari sejak mulanya, punya pengalaman bersama. Itu penting. Itu harus dipegang. Camkan pengalaman-pengalaman itu. Dan yang ketiga, anak-anak muda yang imannya kuat, yang merenungkan firman di dalam hati, dan yang telah mengalahkan iblis. Teruslah berjuang, bersenjatakan perlengkapan senjata Allah, firman Tuhan sebagai pedang, perisai iman, ketopong keselamatan, dan seterusnya. Ini sapaan pastoral Yohanes buat kita juga yang merasa kecil hati. Iya, saya masih bergumul untuk mengasihi dia. Iya, saya lagi berjuang untuk jaga jarak. Setidaknya saya gak jahatin dia. Jaga jarak aja, aman. Tuhan Yesus lewat bagian hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengundang kita untuk menunjukkan persekutuan kita tinggal di dalam terang lewat kasih. Kita perlu mengasihi Allah. Dan ketika kita mengasihi Allah, kasih Allah akan mengisi kita untuk mampu mengasihi sesama. Dan di bagian yang ketiga adalah untuk tetap mengasihi Allah di tengah banyak tawaran dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada 3 hal yang disampaikan di sini oleh Yohanes. Pertama, keinginan daging, keserakahan, penyimpangan seksual, mabuk-mabukan, keinginan mata, nafsu, iri hati ketika melihat milik orang lain, dan kesombongan yang menyebabkan kita bermegah tanpa pernah mengucap syukur pada Allah. Bapak Ibu, kalau kita sayang sama pasangan kita, kalau kita sayang sama keluarga kita akan rindu menghabiskan waktu dengan mereka. Kita akan tuang sumber daya yang kita punya. Kita punya komitmen kepada keluarga kita. Kalau kita mengasihi sistem dunia yang berdosa, waktumu, sumber dayamu juga akan mengalir ke sana. Otomatis. Dan di tengah zaman yang advertisement-nya menggiurkan bukan main, menjanjikan hal-hal yang tidak pernah dapat dipenuhi, di tengah gemerlapnya dunia supermodel, selebritis, tidaklah berlebihan saya pikir kalau saya bilang keduniawian sangat lekat dalam hidup kita di Sydney. Ada di mana-mana. Dan banyak orang percaya hidup terlalu nyaman dengan sistem dunia. Sampai-sampai mereka kompromi dengan nilai-nilai kekristenan. Hidup untuk menyenangkan daging, mengejar apa yang diinginkan mata, dan kemudian dengan angkuh menyombongkan diri untuk pencapaian-pencapaian yang sudah dikerjakan. Yakobus 4 mengingatkan kita, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Oleh karena itu Yohanes mengingatkan kita, semua yang kita lihat nanti gak ada lagi. Tapi kalau kita milik Tuhan, kita akan selamanya hidup bersama Tuhan. Ayat ini bukan berarti Bapak Ibu gak usah kerja, gak usah cari duit, jangan liburan, duitnya kasih ke gereja semua. Bukan itu artinya. Kita harus kerja karena mandat kerja ada sebelum kejatuhan dosa. Allah kasih mandat ke Adam dan Hawa untuk mengolah taman. Dan Tuhan kasih setiap kita karunia untuk kita pakai. Yang bisa ngitung, pintar akuntansi, ya kerjain. Bisa IT, kerjain. Yang di nurse, kerjain. Dan ketika engkau kerja keras dan Tuhan memberkatimu, puji Tuhan. Terima itu. Itu berkat Tuhan. Tapi bagian berikutnya adalah bertumbuh sama seperti Kristus, yaitu mengasihi. Salah satu wujud mengasihi adalah kemurahan hati. Saya share ini kemarin di anak-anak muda di grup saya. Bapak Ibu kalau gajinya 50.000, gaya hidup kita 50.000 ya. Kalau gajinya jadi 100.000, gaya hidupnya kan gak harus jadi 100.000. Tapi proses untuk bisa memberi lebih banyak, itu adalah salah satu proses pertumbuhan iman kita. Dan lewat situ, somehow kita bisa lihat dia sayang dunia atau sayang Tuhan. Dia tinggal dalam terang atau tinggal dalam gelap. Itu proses pertumbuhan setiap kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita evaluasi diri, kita gelap atau tinggal dalam terang. Kita bersekutu dengan Allah atau bersekutu dengan dunia, dengan keinginan daging, keinginan mata, dan segala hawa nafsunya. Kita nyanyi ya, ada NKB 116, judulnya Siapa yang Berpegang. Saya pikir kalau Yohanes tahu ada NKB zaman dulu, dia bakal nyanyiin ini juga. Nulis suratnya. Tahu ya? Sama-sama ya, akapela aja gak apa-apa ya. 2, 3. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baik 2. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar, dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu, ini yang hari ini kita pelajari. Pertama, Tuhan mengingatkan kita untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi. Dan kalau kita gagal, ingat apa yang sudah kita alami bersama Tuhan. Terus berjuang, terus maju. Dan jangan sampai nyangkut di dunia. Jangan sampai hati kita terpaku di dunia. Bertumbuh dalam kemurahan hati. Bertumbuh melihat orang-orang yang membutuhkan. Nyatakan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus datang tidak untuk bikin orang kurang baik jadi lebih baik, tapi menghidupkan orang mati yang dalam dosa,
memberikan hidup kekal bagi yang akan binasa. Dan saya percaya sebagaimana Kristus telah menjamah hidup kita yang rusak, membukakan jalan buntu keputusasaan, mengubah tangis depresi menjadi sorak-sorai kemenangan. Allah pun ingin memakai setiap kita yang sudah mengalami kasih Tuhan untuk membagikannya, membawa pembaharuan, menyentuh hidup di sekitar kita. Dan itu bisa terwujud kalau kita tinggal dan menyatakan kasih Allah, kasih yang radikal lewat Tuhan Yesus, bukannya mengasihi dunia ini. Saya tutup dengan 2 ayat ini. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar lewat Tuhan Yesus. Kami masih bergumul dengan 1-2 pribadi di dalam hidup kami. Kau tahu betapa sulitnya kami, bahkan ketika kami ingat namanya, rasa sakit itu mungkin masih nyata. Tapi Bapa, kami capek hidup di dalam gelap. Kami mau udahan, kami mau mengalami Tuhan dalam terang. Oleh karena itu Bapa, tolong kami untuk mau taat, untuk menyangkal diri, untuk jalan di belakang Tuhan Yesus. Dan kami gak bisa tanpa pertolongan Roh Kudus. Kami rindu hidup kami jadi hidup yang penuh dampak. Dan itu dimulai dengan kami tinggal di dalam kasih Bapa. Tolong kami Bapa, pimpin kami, pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.